Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di program Resapi, Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyodan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengawali belajar tentang firman Tuhan, renungan sapaan iman di pagi indah ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Bapa kami yang di surga yang mulia, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari tidur kami semalaman. Tuhan bangunkan dengan keadaan sehat, dan sebentar lagi kami Tuhan akan belajar membaca kebenaran tentang firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami hingga kami dapat berfirman tentang kebenaran-Mu, menjadikan landasan di pagi indah ini sebelum melakukan aktivitas pekerjaan yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang firman Tuhan di pagi indah ini. Kita akan belajar dari Yakobus 4 ayat 13-16. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, bacaan tadi kami akan ambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-15 saja. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dari renungan ini kami akan beri judul, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Setiap orang pasti memiliki program dan rencana untuk membuat hidupnya lebih baik. Hal itu adalah hal yang wajar. Tuhan tidak pernah melarang kita mempunyai program dan rencana di dalam kehidupan ini. Tetapi harus kita ingat bahwa hidup ini adalah milik Allah. Bertanyalah kepada Sang Pemilik hidup. Setiap program dan rencana kita serahkanlah kepada Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, pasti setiap program dan rencana kita penuh dengan keberhasilan dan kemenangan. Kalau bukan kehendak Tuhan, program dan rencana kita bisa berjalan tapi hanya menemui kegagalan dan kegagalan saja. Izinkan selalu Roh Kudus berbicara di dalam hidup ini. Buka hati kita agar kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita bekerja supaya berhasil. Yang pertama, kita harus tetap hidup mengandalkan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 7-8, Tuhan mau setiap anak-anaknya diberkati, yang ada di dalam pikiran Tuhan agar setiap ciptaannya tidak mengalami kesusahan.
dan penderitaan, tetapi Tuhan ingin setiap ciptaannya diberkati secara melimpah. Oleh sebab itu, pakai selalu kekuatan firman Tuhan dan Roh Kudus dan utamakan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Yang kedua, cari tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 17, kehendak Tuhan ialah kita mengerti firman Allah yang menjadikan kita orang-orang pintar dan bijaksana. Serta yang ketiga, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Seperti yang tertulis di Mazmur 1 ayat 1-3, kita disebut orang-orang yang berbahagia karena apa saja yang kita lakukan dan berbuat itu berhasil. Bahkan kita bisa memberkati orang lewat apa yang kita punya. Bahkan kita menjadikan saluran berkat dimanapun kita berada. Kita dapat memberkati orang melalui tenaga kita, mungkin keuangan kita, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jadi, memang masalah dan ujian iman akan selalu ada. Masalah atau ujian akan membuat kita semakin dewasa dan semakin mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa berhasil, kita bisa sukses, karena ada Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, renungan di pagi indah ini Tuhan, kiranya menjadikan kekuatan, menjadikan fondasi untuk kami melangkah di setiap pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.